Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umaras Channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat update informasi dari channel ini. Terima kasih. Teman-teman yang sedang menantikan kapan nih KJP Plus tahap 1 tahun 2026 dibuka. Nah, buat yang sedang harap-harap cemas, segera merapat ke Umaras Channel yuk, karena kita akan bahas tuntas mengenai KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh tentang KJP Plus tahap 1 tahun 2026, kita bahas dulu siapa saja yang berhak atau bisa mendaftar di KJP tahap 1 ini. Karena tidak semua yang mempunyai KJP atau yang ditetapkan sebagai penerima KJP itu bisa mendaftar di KJP Plus tahap 1 2026. Nah, siapa aja nih yang bisa mendaftar? Nah, yang bisa mendaftar itu adalah peserta KJP yang ditetapkan sebagai penerima KJP tahap 2 tahun 2025. Nah, itu saja yang bisa mendaftar di KJP Plus tahap 1 tahun 2026 ini. Jadi mungkin istilahnya perpanjangan KJP gitu ya teman-teman. Karena di tahap ini tidak ada pendaftaran untuk peserta baru ya. Jadi tahap 1 ini merupakan tahap 1 tahun 2026 ini merupakan semacam perpanjangan atau daftar ulang ya penerima lama atau penerima existing di tahap 2 tahun 2025. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan dong kita nih mau daftar KJP buat yang baru mau daftar di sekolah baru gitu ya misalnya. Nah, nanti teman-teman silakan menunggu periode berikutnya, yaitu di tahap 2 tahun 2026. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas selanjutnya nih. Kita akan bahas nih tentang timeline atau waktu pendaftaran ya. Sampai dengan nanti ditetapkan sebagai penerima KJP tahap 1 tahun 2026. Jadi untuk timelinenya ini teman-teman, untuk persiapan berkas persyaratan penerima existing itu dilakukan mulai tanggal 22 sampai 23 Januari tahun 2026. Nah, jadi teman-teman mulai persiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Biasa pihak sekolah nih sudah mulai memberikan file atau berkas atau dokumen yang harus teman-teman isi ya, kemudian nanti dikumpulkan ke sekolah. Nah, kemudian nanti di tanggal 26 Januari sampai dengan 6 Februari tahun 2026 itu pihak sekolah akan melakukan verifikasi dan unggah SPTJM sekolah. Dan di tanggal 9 sampai dengan 18 Februari 2026 itu merupakan proses verifikasi Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya yang terakhir di tanggal 19 Februari sampai dengan 5 Maret 2026 merupakan penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Selanjutnya kita akan bahas tentang tata cara pemberkasan penerima existing KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Jadi seperti sudah saya sampaikan di awal ya, nanti pihak orang tua atau wali murid datang ke sekolah pada saat verifikasi penerima existing KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Dan ke sekolahnya itu membawa dokumen persyaratan yang diminta, yaitu yang pertama surat permohonan kepada gubernur, kemudian yang kedua surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan. Kemudian yang ketiga, fotokopi kartu keluarga, dan yang keempat, fotokopi KTP orang tua atau wali murid. Nah, untuk surat permohonan kepada gubernur dan surat pernyataan, suratnya itu dapat diunduh di aplikasi Jakedu atau juga bisa didapatkan melalui pihak sekolah. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelayakan, legalitas, dan integritas.
di mana pihak sekolah itu nantinya akan melakukan verifikasi kedisiplinan dan kepatuhan murid atau penerima atau calon penerima KJP tahap 1 tahun 2026, di mana verifikasi itu meliputi yang pertama, peserta didiknya terdaftar sebagai murid aktif, ya, memiliki NISN dan tercatat di Dapodik atau EMIS. Yang kedua, disiplin hadir di sekolah. Yang ketiga, mematuhi tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering bolos atau sering tidak mematuhi tata tertib sekolah, nah ada besar kemungkinan dokumen yang teman-teman serahkan itu nantinya tidak lolos verifikasi, karena di awal sekolah harus melakukan verifikasi terhadap kedisiplinan dan tata tertib yang dipatuhi oleh peserta didik yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah kelayakan sebagai anak keluarga tidak mampu sesuai keputusan Gubernur nomor 1250 tahun 2020, di mana dalam hal pekerjaan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga merupakan warga DKI Jakarta, ya. Dan tidak ada anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN, TNI atau Polri, anggota MPR, anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, pegawai tetap BUMN atau BUMD. Dan dalam hal kendaraan nih teman-teman, anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki mobil. Dan dalam hal aset, anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar. Dan untuk kondisi rumah, anggota keluarga dalam satu kartu keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang besaran dana KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Jadi untuk besaran dana ini sama seperti periode sebelumnya, itu tahap 2 tahun 2025, di mana untuk sekolah atau madrasah negeri itu hanya menerima biaya personal per bulan saja. Nah, untuk SD, MI, dan SDLB itu menerima 250.000 per bulan. Untuk SMP, MTS, dan SMPLB sebesar 300.000 per bulan. Untuk SMA, MA, SMALB 420.000 per bulan. Untuk SMK 450.000 per bulan. Untuk PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat paket A, B, atau C sebesar 300.000 per bulan. Dan untuk LKP atau Lembaga Kursus Pelatihan itu menerimanya per semester sebesar 1.800.000. Nah, untuk sekolah atau madrasah swasta, selain menerima biaya personal per bulan, juga menerima bantuan SPP sekolah swasta per bulan. Dimana untuk besaran biaya personal per bulan itu sama ya dengan sekolah atau madrasah negeri. Dan untuk tambahan biaya SPP per bulannya untuk SD, MI, dan SDLB itu sebesar 130.000 per bulan. Untuk SMP, MTS, dan SMPLB sebesar 170.000 per bulan. Untuk SMA, MA, dan SMALB sebesar 290.000 per bulan. Dan untuk SMK sebesar 240.000 rupiah per bulan. Kemudian bagi teman-teman yang bersekolah di sekolah rakyat ya, akan mendapatkan bantuan dana personal. Besaran dana bantuan dan personal sama dengan sekolah madrasah atau sekolah negeri ya. Kemudian bagi teman-teman yang bersekolah di sekolah dengan SPMB bersama ya, yang memiliki SPMB bersama, itu akan mendapatkan bantuan biaya personal per bulan dan SPP per bulan ya, dimana untuk SMP klaster 1 bantuannya sebesar 300.000 per bulan untuk biaya personal dan bantuan SPP-nya sebesar 225.000. Untuk SMP klaster 2 sebesar 300.000 untuk biaya personal dan bantuan SPP sebesar 350.000. Untuk SMP klaster 3 untuk biaya personalnya 300.000 per bulan dan biaya bantuan SPP sebesar 623.705 rupiah.
Untuk SMA klaster 1, untuk biaya personal per bulannya 420.000 dan untuk bantuan SPP-nya sebesar 620.000. Untuk SMA klaster 2, biaya personalnya 420.000 dan bantuan SPP-nya sebesar 920.000. Untuk SMA klaster 3, biaya personal per bulannya 420.000 dan bantuan SPP-nya sebesar 1.100.000. Kemudian untuk SMK ya, untuk klaster 1 bantuan biaya personalnya sebesar 450.000 per bulan. Bantuan SPP-nya sebesar 620.000. Untuk SMA klaster 2 bantuan biaya personal sebesar 450 dan untuk SPP per bulannya 920.000. Dan yang terakhir untuk SMK klaster 3 bantuan biaya personal per bulannya 450.000 dan SPP-nya ya atau bantuan SPP-nya sebesar 1.100.000. Nah, teman-teman, untuk bantuan dana KJP Plus ini digunakan sesuai dengan fungsinya ya teman-teman, atau sesuai dengan peruntukannya, di mana bantuan dana ini diperuntukkan untuk biaya pendidikan ya, bukan untuk biaya hidup ya, karena banyak dari nggak banyak, mungkin ada lah ya, atau mungkin sebagian besar ya, saya juga kurang tahu. Jadi ada beberapa yang menggunakan dana KJP ini untuk biaya hidup ya, misalnya contoh untuk membayar kontrakan gitu ya, atau untuk makan sehari-hari gitu ya. Sedangkan untuk biaya sekolah pada akhirnya tertunggak di sekolah ya, harusnya SPP sudah dibayarkan tapi pada akhirnya tidak bisa dibayarkan karena uangnya sudah dipakai terlebih dahulu untuk kebutuhan hidup gitu. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang larangan penerima KJP Plus. Jadi kalau teman-teman yang sudah ditetapkan nantinya sudah ditetapkan sebagai penerima KJP tahap 1 tahun 2026 ya, jangan merasa aman dulu nih, karena bisa jadi ketika KJP-nya sedang berjalan pada akhirnya harus diputus gitu KJP-nya, karena sekolah berhak memberikan rekomendasi kepada dinas-dinas terkait untuk memberikan rekomendasi pemutusan KJP teman-teman jika teman-teman dianggap melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, apa saja nih peraturan atau larangannya nih? Nah, yang pertama misalnya teman-teman membelanjakan bantuan sosial biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam peraturan gubernur ya. Kemudian bisa teman-teman merokok, menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang. Bila teman-teman melakukan perbuatan asusila atau pergaulan bebas atau pelecehan seksual, terlibat dalam kekerasan, perundungan atau bullying ya, terkenal dengan bullying, kemudian terlibat tawuran, terlibat geng motor atau geng sekolah, minum minuman keras, kemudian terlibat pencurian, melakukan pemalakan atau pemerasan atau penjambretan, terlibat perkelahian, terlibat penipuan, terlibat mencontek massal, membocorkan soal atau kunci jawaban, kemudian terlibat porno aksi atau pornografi. Kemudian misalnya teman-teman menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring. Kemudian teman-teman membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan, sering bolos sekolah nih teman-teman, minimal 4 kali dalam 1 bulan. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 kali dalam 1 bulan. Kemudian teman-teman misalnya menggandakan atau menjaminkan bantuan sosial biaya pendidikan dan atau buku tabungan bantuan sosial biaya pendidikan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun. Kemudian misalnya teman-teman atau menghabiskan bantuan sosial biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Contoh kayak misalnya dapat biaya bantuan personal per bulan, misalnya apakah untuk membeli emas kayak gitu ya, atau misalnya untuk membeli misalnya untuk
ya misalnya untuk membeli emas kayak gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian meminjamkan bantuan sosial biaya pendidikan kepada pihak manapun. Kemudian selanjutnya yang terakhir, melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah atau peraturan sekolah ya. Jadi bantuan sosial KJP Plus teman-teman ini dapat dihentikan apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam peraturan gubernur ya. Jadi teman-teman udah punya KJP dan merasa aman nih teman-teman ya, karena belum tentu aman terus gitu ya. Dan seyogianya teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan KJP itu diimbangi juga dengan misalnya prestasi belajar gitu ya. Jadi prestasi belajarnya semakin meningkat gitu ya, disiplinnya semakin meningkat gitu. Intinya jangan melanggar tata tertib ya teman-teman, karena sudah syukur alhamdulillah kita mendapatkan dana bantuan dari pemerintah dan dimanfaatkan dengan baik. Kita bersikaplah dengan baik, kita bertutur kata dengan baik, mematuhi segala peraturan yang berlaku. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman tentang KJP Plus tahap 1 tahun 2026. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya ditetapkan sebagai penerima KJP tahap 2 tahun 2025, ayo cepet yuk segera dilengkapi berkas-berkasnya, kemudian dibawa ke sekolah ya untuk diserahkan ke pihak sekolah agar dapat dilakukan verifikasi. Oke. Nah, teman-teman yang nanti akan melakukan proses pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2026, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan, dan mudah-mudahan ditetapkan lagi sebagai penerima manfaat KJP tahap 1 tahun 2026. Oke, sekian dari saya. Semoga sedikit penjelasan dari saya ini dapat membantu teman-teman. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.